Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita telah sering mendengar mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan orang mati. Namun sahabat beriman, mukjizat seperti itu juga diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpinnya para nabi dan rasul, tentunya hal tersebut tidaklah mustahil bagi Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpin seluruh nabi dan rasul, pastinya juga memiliki mukjizat seperti Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Umar bin Sawad mengatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepadanya, apa yang Allah berikan kepada para nabi, maka hal itu pun diberikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam kitab Al-Hujjatullah ala al-Alamin, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang berada di halaman masjid, di hadapan Nabi Muhammad SAW, datanglah seorang perempuan tua dan buta yang ikut hijrah membawa putranya yang telah balik. Tak lama kemudian, putranya terkena penyakit yang sedang mewabah di Madinah. Anak itu sakit beberapa hari, kemudian meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menutupkan mata anak itu dan memerintahkan kami untuk mempersiapkan pemakamannya. Ketika kami akan memandikannya, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, wahai Anas, panggillah ibunya dan beritahukan kabar kematian anaknya ini kepadanya. Maka aku pun langsung memberitahu ibunya, dan ibunya pun datang, lalu duduk di depan kedua kaki anaknya itu. Ibunya memegang kedua kaki anaknya dan bertanya, benarkah anakku telah mati? Maka kami menjawab, ya, anakmu telah mati. Lalu dengan rasa sedih yang mendalam, ibu itu berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku benar-benar telah menyerahkan diriku kepadamu dengan sukarela, meninggalkan berhala-berhala dengan sungguh-sungguh, dan berhijrah kepadamu karena rasa cinta. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan aku ke dalam golongan penyembah berhala, dan janganlah Engkau timpakan musibah yang tidak mampu aku pikul. Kemudian Sayyidina Anas dalam riwayatnya berkata, demi Allah, belum sempat ibu itu menyelesaikan doanya, tiba-tiba kedua kaki anaknya bergerak-gerak dan membuka pakaian yang menutupi wajahnya. Kemudian anak itu makan bersama kami dan juga Nabi Muhammad SAW, dan anak itu hidup kembali sampai Nabi Muhammad SAW dan ibunya wafat. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW juga pernah menghidupkan seorang anak perempuan. Hal ini dikisahkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah, karya Al-Imam Baihaqi, dari bukunya yang berjudul, Benarkah Nabi Muhammad dan umatnya lebih istimewa? Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad Al-Qastolani meriwayatkan sebuah kisah seorang lelaki yang datang dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Lelaki itu berkata, aku tidak akan beriman kepadamu, sehingga engkau mampu menghidupkan putriku untukku. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi SAW mendatangi kuburannya lalu berkata, wahai fulana, tiba-tiba anak itu berkata, aku sambut panggilanmu dan dengan setia menerima perintahmu, serta semoga kebahagiaan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ini sangatlah istimewa karena jangankan menghidupkan orang yang mati, bahkan benda mati sekalipun dapat dihidupkan olehnya. Dalam kisah lainnya dikatakan bahwa Ikrimah bin Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah, jika kamu memang benar-benar seorang nabi, maka panggillah batu yang ada di seberang itu agar berenang dan tidak tenggelam. Lalu, Nabi mengisyaratkan tangannya dan tiba-tiba batu itu pun terlepas dari tempatnya dan mengapung di atas air hingga sampai ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah menyaksikan hal itu, maka Ikrimah langsung bersaksi atas kerasulannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi kepada batu itu, ini cukup bagimu. Kemudian batu itu kembali lagi hingga ke tempatnya semula. Sahabat beriman, sebenarnya masih ada banyak lagi kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menakjubkan. Dan inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mukjizat seperti Nabi Isa, yaitu dapat menghidupkan orang mati. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berikan beliau kemuliaan dapat menghidupkan benda mati, dan benda-benda tersebut pun patuh dan menghormati Nabi Muhammad SAW.
Hal ini tidaklah mustahil bagi Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW adalah kekasihnya. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan alam semesta ini Allah ciptakan karenanya. Jika Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dapat menghidupkan orang mati, maka hal itu pun tidak mustahil bagi Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, apa yang Allah berikan kepada para nabi, maka hal itu pun diberikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan sudah sepatutnya juga kita menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semampunya, serta memperbanyak salawat kepadanya, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dari kisah-kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga rahmat dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah.